Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk materi hari ini ialah pengayaan penerapan turunan di bidang statistika. Materi yang kedua adalah mengenai konsep marginal dalam ekonomi. Kasus yang sering pada bidang ekonomi adalah memaksimalkan total keuntungan yang dapat kita simbolkan dengan P besar X ya, yang memiliki rumus P besar X sama dengan Rx min C ya, CX ya itu ya, sama dengan di mana Rx-nya adalah total revenue atau total pendapatan dan total pendapatan tersebut dapat dihitung dengan mengkalikan X banyaknya unit yang terjual yaitu X dikalikan dengan P kecil X atau harga dalam setiap unitnya. Kemudian CX adalah total biaya di mana dia adalah jumlahan dari total fixed cost dan variable cost. Total fixed cost itu adalah harga yang meliputi contohnya eh, kegunaan kantor, pajak properti dan lain sebagainya. Jadi tidak tergantung pada unitnya, tapi adalah yang pada perusahaan tersebut yang dikeluarkan dalam setiap bulan atau setiap tahunnya itu apa saja. Sedangkan variable cost adalah biaya yang dikeluarkan setiap unitnya, sehingga tergantung dengan banyaknya unit atau biaya produksi, biasanya seperti itu. Sehingga total keuntungan itu bisa saja ditulis dengan X dikalikan PX dikurangi total biaya atau CX. Untuk memodelkan secara matematika, kita perlu mengasumsikan bahwa model yang diperoleh adalah pendekatan dari jawaban yang kita cari. Nah, ada ahli ekonomi yang bilang bahwa one of the reason economic is a less than perfect science. Atau salah satu alasan ekonomi adalah ilmu yang kurang sempurna. Oleh karena itu, ya, seorang ahli statistika pernah mengatakan bahwa no model is accurate, but many model are useful. Jadi tidak ada model yang akurat, tapi banyak model yang berguna. Jadi nggak mungkin yang model statistik itu benar-benar sesuai dengan kenyataannya itu tidak ada, tapi sangat berguna iya, karena pasti ada errornya. Umumnya, kasus ekonomi adalah kasus diskrit atau jumlahan suatu barang, karena barang diskrit ya, nggak mungkin setengah ya jumlah barang itu. Kemudian biaya marginal pada X adalah biaya produksi untuk penambahan satu unit. Kita bisa tulis dengan C, X plus 1 min CX. Jadi marginal adalah selisih penambahan satu unit sehingga cost-nya pun dipluskan satu. Nah, secara ekonomi kita bisa tahu bahwa nanti X itu biasanya lebih banyak ke jumlah produksi dan yaitu adalah rupiahnya. Bisa kita lihat untuk revenue-nya adalah RX dan ada juga yang cost-nya itu yang berwarna biru. Kemudian dari sini kita harus tahu yang namanya break even point, di mana nanti dia fungsi revenue itu akan sama dengan cost-nya, berarti dia BEP. Sedangkan kalau maximum profit berarti cost-nya harus lebih rendah daripada yang revenue atau pendapatannya. Kalau lokal maximum for loss, jadi harus kita tahu bahwa nanti dia kalau yang loss berarti kita harus meminimalkan profitnya sehingga yang cost-nya biasanya lebih tinggi daripada yang revenue. Seperti itu. Nah, untuk biaya tambahan satu produk tadi itu adalah marginal ya, biaya marginal. Secara matematis bisa kita tulis dengan delta X sehingga biaya marginal kalau misalkan dia adalah secara matematis itu bukan diskrit ya, jadi bisa saja delta X-nya kita mendekati 0, kalau bisa seperti itu, sehingga karena ini adalah selisih, berarti ini ada delta C per delta X, di mana rumus ini akan sama dengan turunan pertama dari dari biaya cost-nya, C ya, dari cost terhadap X, terhadap unit produksinya. Dengan cara yang sama akan diperoleh harga marginal, karena harga berarti P kecil ya,
turunan pertama dari P kecil terhadap X, kemudian pendapatan marginal, pendapatan adalah revenue, berarti turunan pertama dari R terhadap X, keuntungan marginal adalah P besar, turunan pertama dari P terhadap X. Contohnya diketahui CX sama dengan 8.300 ditambah 3,25X ditambah 40 akar X pangkat 3, akar 3 dari X dolar. Carilah rata-rata biaya per unit dan biaya marginal, kemudian evaluasi ketika X-nya sama dengan 1000. Solusinya, berarti kita tahu rata-rata biaya per unit, karena ini adalah biaya semua totalnya, berarti kalau per unit kita bagi dengan X. Berarti rumusnya seperti ini. Sedangkan biaya marginal adalah turunan pertama dari cost terhadap X. Berarti kita bisa turunkan bahwa di sini ini nggak ada X-nya, berarti 0, turunannya ini adalah 3,25, turunan dari ini adalah 40/3, X pangkat minus 2/3. Nah, sekarang kita evaluasi untuk X sama dengan 1000, berarti kita masukkan ke dalam rata-rata biaya per unitnya, sehingga nanti ketemunya per unitnya adalah 11,95 dolar. Dan biaya marginalnya ketika ininya 1000 berarti akan sama dengan 3,38 dolar. Di sini dapat kita simpulkan bahwa rata-rata biaya produksi per unit adalah 11,95 untuk 1000 unit. Jangan lupa ya, ini nanti akan berbeda-beda harga per unitnya kalau misalkan dia mau memproduksi berapa, seperti itu. Untuk memproduksi unit tambahan, jadi kalau misalkan saya mau pesan 1.500, berarti 500-nya itu biaya yang dibutuhkan per unitnya adalah 3,38 dolar. Contoh yang kedua, suatu perusahaan menjual X unit dari suatu komoditi. Fungsi harga, karena harga berarti P kecil, dan fungsi biaya berarti C besar seperti berikut. PX sama dengan 5 dikurangi 0,002X. Satuannya adalah dolar, sedangkan fungsi biayanya itu juga satuannya dolar, yaitu 3 ditambah 1,1 dikalikan X. Carilah rumus dari pendapatan marginal, biaya marginal, dan keuntungan marginal. Kemudian, tentukan jumlah produksi yang memaksimalkan keuntungan. Berarti di sini kita tahu bahwa untuk kita harus tahu R-nya dulu, Rx-nya. Rx itu adalah XP dikalikan X dikalikan PX, sehingga PX-nya ini dikalikan X berarti 5 dikurangi 0,002 X kuadrat. Dan P besar X adalah revenue dikurangi cost-nya. Ya, revenue dikurangi cost-nya. Berarti minus revenue-nya ini dikurangi ini. Berarti min berapa ini? Min 3 ditambah, sorry yang ini ya. Ini dikurangi ini berarti ini min 3 ditambah 3,9 jadi 5X dikurangi 1,1 berarti 3,9X. Kemudian yang X kuadrat adanya punyanya R aja, berarti ini minus 0,002 X kuadrat. Pendapatan marginal adalah turunan pertama R terhadap X, berarti ini ya, ini X berarti turunannya ini dikalikan dengan 2, X-nya jadi pangkat 1. Biaya marginal adalah cost, turunan pertama cost terhadap X, berarti C-nya ini terhadap X, karena ini konstanta 0, berarti ini tinggal 1,1 saja. Keuntungan marginal adalah turunan pertama dari P terhadap X. Itu bisa juga kita hitung dengan turunan R per DX min DC per DX. Ini adalah rumus yang awal ya. Jadi di sini P karena R dikurangi C berarti turunan dari P itu bisa saja turunan dari ini dikurangi turunan dari C. Yaitu 3,9. Karena ini konstanta berarti 0, ini sisanya adalah 3,9 turunannya. Turunan dari ini berarti ini dikalikan, berarti 0,004X pangkat dikurangi 1, yaitu X pangkat 1. Nah, dari sini baru nanti untuk memaksimalkan keuntungan, berarti kita tahu bahwa DP besar keuntungan ya,
turunan pertama dari P besar terhadap X akan kita sama dengan ke 0. Nah, ini adalah rumusnya dari turunan tadi. Berarti ini pindah ruas, baru nanti bisa tahu X-nya adalah 3,9 dibagi 0,004. Hasilnya adalah 975. Ini merupakan titik kritis. Nah, dari sini kita uji dulu dengan turunan pertama. Misalkan di sebelah 0 itu berarti di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu adalah 0, maka P aksen 0 ya adalah positif, sehingga yang sebelah kanan dari 975 kita anggap 1000, kita masukkan ke dalam turunan pertamanya terhadap ini ya, berarti dia adalah negatif. Nah, dari sini positif ke negatif sehingga X sama dengan 975 itu akan memaksimumkan ya, memaksimumkan keuntungan. Sehingga keuntungan maksimumnya kita masukkan kembali ke rumus P-nya, bukan rumus yang turunan, tapi yang rumus P awalnya, sehingga nanti hasilnya adalah 1898,25 dolar. Jadi ketika X sama dengan 975, maka pendapatan marginal akan sama dengan biaya marginal, yaitu sebesar 1,1 dolar. Nah, ini kita bisa masukkan aja 975 ke dalam pendapatan marginal sama biaya marginal. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa suatu perusahaan harus memperkirakan nilai keuntungan maksimum ketika biaya produksi unit tambahan akan sama dengan pendapatan dari unit tersebut. Kalau misalkan nanti tidak ada keuntungan, lebih baik berarti tidak usah menambah, tidak ada unit tambahan yang di di ACC seperti itu oleh perusahaan. Karena kalau misalkan nanti di ACC berarti nanti merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi harus ada perhitungan seperti ini. Sekian untuk materi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.